Hai, perkenalkan nama saya Putri Cikita Irawan dengan NIM 210211060032. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu yang pertama, buatlah program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Jadi, di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std, lalu integer main. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan integer lalu larik dengan nama R dengan isi 75, 80, 77, 90, dan 75. Lalu, di sini kita akan menggunakan looping for, yaitu untuk memanggil larik ke R. Jadi, for dalam kurung integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. Lalu count, isi elemen dengan indeks, lalu I, lalu titik 2, lalu nama larik R, lalu end line. Selanjutnya kita akan build and run program ini. Dan ini merupakan hasil dari program yang sudah saya buat. Selanjutnya, tugas yang kedua, tadi suruh untuk buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya K-pop, Wulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Jadi, di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std, lalu integer main. Selanjutnya, tipe data string, larik R dengan isi K-pop, Wulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Lalu, di sini ada integer ukuran sama dengan size of dalam kurung R, lalu bahagi size of dalam kurung R dengan berisi 0. Artinya, suatu cara untuk mendapat panjang dari sebuah array atau pointer string. Kita menggunakan looping for dalam kurung integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari ukuran, I plus plus. Lalu count, lalu I ditambah dengan 1, lalu titik, lalu larik R, lalu end line. Selanjutnya kita akan build and run program ini. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, kita akan masuk tugas yang ketiga, yaitu kita akan membuat program menggunakan string yang menampilkan baris pasti bisa. Oke, di sini saya menggunakan include IOStream dan include string .h using namespace std. Lalu integer main, di sini kita menggunakan integer I untuk counter, dan string baris dengan isi dari baris tersebut adalah pasti bisa. Lalu, untuk menampilkan setiap huruf akan muncul pada satu baris dengan menggunakan looping for. I sama dengan 0, I lebih kecil dari 8, I plus plus. Lalu count, dari baris ini lalu end line. Count dari baris teks ini lalu end line. Lalu kita akan build and run. Dan hasilnya seperti ini. Sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya, kita akan lanjut yang keempat, yaitu kita akan membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul dengan badai pasti berlalu, pengarang marga T, jumlah 2. Jadi di sini kita
menggunakan include IOStream using namespace std. Kita menggunakan struk rekaman buku, lalu string, judul, kita menggunakan tipe data string judul dan pengarang, dan di sini kita menggunakan integer juga untuk jumlah. Jadi, selanjutnya kita akan mendeklarasikan in main struk rekaman buku, lalu novel, lalu buku. Lalu di sini buku titik judul sama dengan badai pasti berlalu, buku titik pengarang sama dengan marga T, lalu buku jumlah sama dengan 2. Lalu di sini novel sama dengan buku. Jadi di sini kita akan count judul titik 2, lalu novel, lalu tanda ini merupakan row operator, sesuatu yang memampukan akses ke dalam elemen struk. Lalu kita inline. Lalu di sini juga sama, count sampai bawah, lalu selanjutnya kita akan build and run. Nah, hasilnya seperti ini, sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya, kita akan buat tugas yang kelima. Buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Jadi di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std, integer tukar, dalam kurung integer x dan integer y. Lalu sini kita menggunakan tipe data integer untuk temp. Temp sama dengan x, x sama dengan y, dan y sama dengan temp. Lalu kita return x dan y. Lalu di sini in main integer x sama dengan 5 dan y sama dengan 10. Lalu kita count nilai x sebelum ditukar. Lalu di sini x, lalu n line. Lalu di sini nilai y sebelum ditukar. Lalu nilai y, lalu n line. Lalu di sini ada tukar dalam kurung x, y. Lalu kita buat di sini count nilai x yang sesudah ditukar. Lalu kita inline, lalu kita akan build and run. Nah, di sini sudah ada nilai x sebelum ditukar 5, nilai y sebelum ditukar 10. Jadi di sini sesudah ditukar 10, sesudah ditukar 5. Lalu selanjutnya tuh buat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Jadi di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std. Dalam soal terakhir ini saya menggunakan void. Void ini merupakan fungsi di mana fungsi ini tidak memiliki nilai balik. Kemudian saya menambahkan faktorial, lalu mendeklarasikan integer build dan integer hasil. Dengan hasil sama dengan 1. Setelahnya saya melakukan looping for yang di dalam looping tersebut menggunakan kondisional, dan jika if tidak sama dengan build maka akan ditampilkan bintang. Lalu selanjutnya ini merupakan output dari factorial count sama dengan hasil. Dan setelahnya kita akan mendeklarasikan lagi integer build sama dengan 1. Kemudian menampilkan masukan bilangannya. Bilangan apapun kemudian menampilkan faktorial dari angka-angka yang sudah diisi. Dan kita akan build dan run. Dan di sini kita akan masukkan angka 4. Dan
Di sini sudah ditampilkan eh, nilai faktorial dari nilai 4. Fungsi faktorial dari angka 4, yaitu 24. Jadi, sekian presentasi tugas yang sudah saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.